Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzakir Rauf, NPM 1903031002 dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu mengenai penganggaran bahan baku. Nah, inilah pertanyaan yang harus saya selesaikan menggunakan Microsoft Excel. Ya, baik, di sini langsung saja. PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Nah, ini penganggaran pada tahun 2020 Januari sebesar 1000 unit, Februari 1100 unit, dan Maret 1200 unit. Nah, anggaran ini telah saya masukkan datanya dalam Microsoft Excel ya, dalam anggaran produksi. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya bahan baku standar per unit produk 2 kg. Jadi ini maksudnya artinya setiap unit membutuhkan 2 kg bahan baku. Jadi 2 tadi kita masukkan di kolom standar per unit 2 di sini ya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai bulan Maret. Oke, selanjutnya bahan baku standar produk dengan harga per kilogramnya per unitnya itu 100 rupiah. Nah, jadi harganya kita masukkan di sini ya, 100 rupiah. Oke, tarik ke bawah. Nah, ini baru memasukkan data. Kemudian persediaan bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kg. Persediaan awal 50. Kemudian, nah ini persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut: Januari 100 kg, Februari 110, dan Maret 120. Nah, ini sudah saya masukkan datanya di persediaan akhir direncanakan. Ya, ini ya. Kemudian untuk syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Nah, inilah yang menjadi garis besar pertanyaan yang harus saya jawab. Anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku, kemudian anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Baik, langsung saja kita mulai dari anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Sebelumnya, di sini kita masuk di bagian pemakaian anggaran kebutuhan bahan baku. Oke, langsung saja untuk produksi, kita ambil anggaran yang telah anggaran produksinya. Di sini menggunakan rumus saja biar cepat dengan cara sama dengan. Kemudian diklik anggaran produksinya pada bulan Januari. Langsung saja di enter. Nah, maka akan muncul nilai 1000. Kemudian kita tarik ke bawah, maka dia akan otomatis nilainya sama dengan yang ada pada tabel anggaran produksi. Nah, kemudian untuk kebutuhan bahan baku, maka di sini menggunakan rumus produksi dikali dengan menggunakan ikon bintang standar produksi, standar per unit produksi. Nah, di sini kita tarik. Nah, ini biar enak, silakan menggunakan format currency ya. Kemudian simbolnya tidak perlu karena ini bukan nominal, bukan mata uang. Langsung saja di OK. Nah, maka muncul seperti ini. Lebih enak cara membacanya. Oke, selanjutnya data anggaran kebutuhan bahan baku sudah siap. Kita jumlah terlebih dahulu dengan cara zoom. Produksi
diklik semua di blok, kemudian silakan di enter, kemudian tarik ke samping, hapus. Oke, jadi anggaran kebutuhan bahan baku pada bulan Januari sebesar 2000, Februari 2200 unit, Maret 2400. Kemudian jumlah keseluruhan kebutuhan bahan baku sebesar 6.600. Oke, jika data ini sudah selesai, sudah kita dapatkan, maka kita bisa lanjut mengerjakan anggaran pembelian bahan baku. Di sini untuk kebutuhan bahan baku untuk produksi kita ambil dari kebutuhan bahan baku. Kemudian sama, menggunakan rumus sama dengan klik kebutuhan bahan bakunya, enter. Kemudian ditarik ke bawah, dia akan otomatis juga. Oke, sebelumnya biar lebih memudahkan, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ganti satuannya. Kita blok sampai unit. Kita ganti satuannya menggunakan currency, desimalnya 0 saja, tidak usah menggunakan simbol. Oke. Kemudian untuk harga dan jumlah, karena ini pembelian, maka kita menggunakan accounting, desimalnya 0, simbolnya rupiah. Oke. Nah, cukup. Kemudian selanjutnya kebutuhan bahan baku untuk produksi sudah dapat. Selanjutnya di persediaan akhir. Persediaan akhir sudah ada datanya, tinggal memindahkan menggunakan rumus sama dengan. Nih, persediaan akhir yang direncanakan. Ya, sudah diklik di bulan Januari, selanjutnya tinggal menarik ke bawah. Maka nominalnya pun juga akan mengikuti. Selanjutnya untuk jumlah kebutuhan. Nah, jumlah kebutuhan ini bagaimana caranya? Kebutuhan bahan baku untuk produksi ditambah persediaan akhir. Jadi kalau dimasukkan rumus sama dengan kebutuhan bahan baku ditambah, sama ikonnya menggunakan tanda plus, ditambah persediaan akhir sama dengan enter. Oke, nah sudah mendapat nominalnya, kemudian tarik ke bawah. Nah, inilah nominalnya. Jumlah kebutuhan bahan baku pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, kemudian untuk persediaan awal. Persediaan awal pada bulan Januari, nih di soal, deskripsi soal, persediaan bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kg. Nah, bagaimana cara mencari Februari dan Maret? Caranya, persediaan awal ini adalah persediaan akhir di bulan sebelumnya. Jadi contoh untuk Februari, persediaan awal berada pada persediaan akhir bulan Januari, tinggal enter saja. Kita menggunakan rumus sama dengan. Nah, ini kan sudah otomatis runtut dari sini ke bawah, maka kita juga bisa menariknya langsung. Nah, 110 ini didapat dari persediaan akhir di bulan Februari. Nah, kemudian unit. Bagaimana cara mendapatkan unit? Nah, untuk mendapatkan unit ini, jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Ya, menggunakan rumus. Jumlah kebutuhan dikurang, tandanya min ya. Klik saja di persediaan awal pada bulan Januari. Ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian untuk jumlah itu kita dapatkan dari unit dikali dengan harga. Nah, maka ketemulah pembelian pada bulan Januari sebesar Rp205.000. Kita tarik ke bawah karena rumusnya sudah otomatis. Nah, di sini sudah kita dapatkan
jumlah pembelian pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian terakhir tinggal kita jumlahkan keseluruhan, sum, menggunakan rumus sum ya. Kemudian di blok yang nominal yang kita jumlah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini. Kemudian tinggal kita tarik saja ke samping, karena rumus akan mengikuti. Lagi. Ini nominalnya menggunakan rupiah accounting. Oke. Nah, temukan. Jadi anggaran pembelian bahan baku tahun 2020 bulan Januari sebesar 205.000, bulan Februari sebesar 221.000, kemudian bulan Maret 241.000 rupiah. Kemudian jumlah keseluruhan pembelian pada triwulan pertama tahun 2020 yaitu sebesar 667.000 rupiah. Nah, untuk menjawab diskusi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mengenai anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Di sini kita lihat contohnya syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini saya telah membuatkan tabel biar cepat karena ini memakan waktu. Anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku tahun 2020. Ini untuk triwulan pertama ya, Januari, Februari, Maret. Kita masukkan jumlah belian dulu. Nah, jumlah belian kita ambil di kolom anggaran pembelian bahan baku bagian pembelian di jumlah ini berada di J23, maaf. Nah, di sini. Kemudian untuk Februari mengambil bawahnya. Kemudian untuk Maret mengambil juga bawahnya. Nah, tunai sebesar ini kita ganti persentase dulu biar otomatis. Oke. Tunai 30%, kredit 40% untuk kredit yang pertama, kemudian kredit yang kedua 30%. Ya, di rumus seperti ini. Pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Maka jika ditotal maka 100%. Oke, langsung saja kita masukkan nominalnya. Menggunakan rumus juga, yaitu caranya sama dengan bulan Januari dikalikan dengan 30%. Nah, ini nanti ketika ditarik ke sini supaya rumusnya tidak pindah di bagian 30% ini, maka kita kunci rumusnya dengan cara menekan tombol absolut yaitu F4. Nah, maka akan berubah menjadi seperti ini. Ini sudah terkunci, tidak akan pindah kemana-mana walaupun kita tarik ke kanan maupun ke bawah. Kita tarik saja ke kanan untuk mencari 30% bulan Maret dan Februari. Sama untuk mencari kredit yang pertama 40% sini, kemudian dikali, jangan lupa absolut atau F4, enter, tarik kembali. Selanjutnya F4 ya. Oke. Nah, di sini apakah ini benar nilainya sama dengan jumlah belian? Mari kita coba buktikan. Sama dengan sum 61, 82, dan 61. Nah, hasilnya sama kan dengan jumlah belian,
maka rumus ini sudah benar 100%. Kemudian untuk mengisi kolom selanjutnya, nih lihat aturannya, pembelian bahan baku 30% tunai. Kemudian bulan berikutnya 40% bulan berikutnya dan 30% bulan setelahnya. Maka kas keluar di bulan Januari itu tidak membayar hutang. Nah, kemudian kredit yang 40% ini pada bulan Januari dibayarkan pada bulan Februari. Maka sama dengan diklik nominal pada Januari, kredit 40%. Nah, selanjutnya karena rumusnya ini berjalan, jikalau utang bulan Februari yang 40% ditaruh di Maret, diletakkan di bulan Maret, maka tinggal kita tarik saja. Maka nominal Rp88.400 ini kita masukkan di bulan Maret dengan menggeser nilai tersebut. Selanjutnya untuk pembayaran hutang 30% yang ini di bulan Januari dibayarkan bulan setelahnya. Jadi kredit yang 30% ini dibayarkan di bulan Maret. Ya, seperti ini. Maka untuk kredit 30% di bulan Februari ini dibayarkan di bulan April. Di sini hanya menghitung sebatas triwulan pertama, maka hanya sampai bulan Maret. Ya, kemudian terakhir untuk kas keluar. Berapa sih kas keluar yang harus dikeluarkan pada bulan Januari, Februari, dan Maret? Caranya silakan menggunakan rumus pembelian secara tunai ditambah dengan bayar hutang 40% dan 30%. Karena di bulan Januari tidak membayar hutang, maka tetap kita masukkan rumus, namun diisi kolom yang kosong saja. Rumusnya seperti ini. Tunai ditambah sum jumlah dari bayar hutang 40% dan 30%. Mengapa tetap saya kasih rumus? Supaya ini nanti bisa ditarik di bulan Februari dan Maret, sehingga tidak memasukkan rumus berkali-kali. Tinggal kita enter saja. Nah, jadi tinggal kita tarik. Nah, seperti ini. Ini pada bulan Januari, kas anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku sebesar 61.500, kemudian bulan Februari 148.300, dan di bulan Maret sebesar 222.200. Ini nominalnya karena ini kas atau bernilai mata uang, maka kita ganti di sini menggunakan accounting untuk rupiah desimal 0. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai, pertanyaannya sudah saya jawab semua, dan inilah penyelesaiannya. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.